Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak pada pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita masih dalam tetap sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sehat dan baik pula. Anak-anak, pertemuan ini nanti kita akan membahas struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan. Ingat, cara belajarnya adalah dengan kamu mampu melihat objeknya, kamu akan bisa mengartikan, kamu akan bisa menyebutkan nama bagian-bagiannya, dan lain-lain. Kalau itu tidak ada, silakan melihat harafiahnya. Kalau mungkin tidak ada, pasti ada di mekanismenya atau perjalanannya. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran slide berikutnya. Kita mulai dari struktur dan fungsi akar. Struktur itu susunan. Kamu saya ajak untuk melihat akar pada pohon itu. Ingat, tanpa ada akar itu, maka tumbuhan itu atau batang tumbuhan itu akan mudah roboh. Berarti dengan akar sebagai penguat atau pengokoh. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan dengan kemampuan pikiran sendiri, bahasa kita sendiri, tanpa harus melihat buku, maka kita simpulkan jadi akar berfungsi untuk menyokong atau memperkuat tumbuhan itu sendiri. Berikutnya, struktur akar. Kalau kita pendili di mikroskop, kamu bisa melihat di gambar yang tengah. Itu ada bulu akar atau rambut akar, ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada floem dan xilem. Mari kita pahami sedikit demi sedikit. Melalui bulu akar, air dan mineral akan masuk. Nah, dengan demikian kamu kan sudah tahu. Berarti fungsi bulu akar untuk menyerap air. Asalnya dari mana bulu akar? Ingat, bulu akar itu kan sebelahnya kan ada epidermis. Epidermis itu menonjol, membentuk bulu akar. Nah, jadi bulu akar kalau boleh kita simpulkan menggunakan bahasa kita sendiri, bulu akar adalah pengembangan dari penonjolan dari, tergantung bahasamu, bulu akar itu, saya ulang, pengembangan dari epidermis yang menonjol yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral. Ingat, saya ngomong begini, saya mampu membaca objeknya, membayangkan mekanismenya, sehingga saya bisa menyebutkan fungsi dari dan pengertian dari bulu akar atau rambut akar. Epidermis, luar, dermis kulit luar. Berarti otomatis dengan adanya epidermis maka terlindungi organ atau jaringan yang ada di dalamnya. Kamu bisa menyimpulkan fungsi epidermis. Selanjutnya korteks. Korteks itu di antara endodermis dengan epidermis, berarti untuk penghubung. Seandainya ada air masuk, maka yang menghubungkan adalah korteks. Air dari epidermis menuju ke endodermis. Endodermis itu pada ketela pohon itu seringkali disebut dengan istilah sarung tepung. Kenapa? Indo dalam, dermis kulit dalam. Ingat, kamu melihat ketela pohon itu ada kulit yang coklat. Kulit yang coklat itu adalah epidermisnya, ya. Setelah itu kalau kamu pernah mengupas membantu orang tua, ada kulit yang berwarna putih, itu adalah korteksnya. Selanjutnya zat yang kamu makan, zat tepung. Selanjutnya di dalamnya ada zat kayunya, sontrotnya. Berarti sontrot itu adalah xilem, floemnya di sana. Nah, dengan demikian di antara xilem dengan endodermis, maksud saya dengan korteks ada endodermis. Endodermis kok menggembung, zat tepung. Berarti kalau itu akar, berarti akar untuk menyimpan zat tepung. Karena menggembung maka juga disebut dengan sarung tepung. Floem dan xilem, kalau floem itu mengangkut air. Ingat, setelah air diserap melalui bulu akar menuju epidermis, korteks, endodermis, lalu menuju xilem. Dari xilem diangkut ke atas ke daun untuk proses fotosintesis. Jadi yang mengangkut air adalah xilem. Selanjutnya proses fotosintesis itu menghasilkan makanan. Makanan nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh. Yang menyebarkan adalah floem. Berarti kedua-duanya ini sebagai alat angkut.
Kalau silim mengangkut air, kalau floem mengangkut zat-zat yang dihasilkan dari fotosintesis, yaitu makanan. Begitu juga selanjutnya akar dilengkapi juga dengan tudung akar. Nama lainnya kaliptra. Ingat, ujung akar itu supaya tidak mudah rusak maka dilindungi oleh pelindung, namanya kaliptra. Kaliptra itu permukaannya licin, sehingga dengan demikian tidak mudah rusak pada saat menembus tanah. Otomatis dia lebih mudah lagi, terlebih dia di permukaannya licin. Nah itu ya, dengan sampai membayangkan apa yang saya sampaikan, kamu bisa akan menyebutkan fungsinya sendiri dengan kemampuan bahasanya sendiri ya. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi akar yang lain. Di sini saya tampilkan sawi hijau, wortel, kubis, kentang. Ingat, semuanya itu adalah akar yang menggembung. Ternyata melalui itu zat tepung itu atau zat cadangan makanan disimpan di sana. Dengan demikian kamu kan bisa menyimpulkan, oh berarti akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada pohon yang bawah itu kamu lihat pohon beringin, ada akarnya yang menggantung, makanya dikatakan akar gantung. Kalau dipendelik nanggone mikroskop, dilihat di mikroskop, di situ ada lubang untuk keluar masuknya udara, alias bernapas. Makanya akar gantung itu juga disebut akar napas. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, jadi akar berfungsi untuk alat pernapasan atau sebagai alat respirasi, sama saja. Ingat, dengan kamu membaca objeknya, usahakan kamu mampu pengertiannya, fungsinya tanpa harus melihat di buku dulu ya. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi akar yang terkait dengan hubungannya dengan lengkuas, jahe atau istilahnya rempah-rempah lah ya, dan lain-lain seperti yang tampak dalam gambar itu. Semua alat-alat, maksud saya itu tumbuhan itu bisa membentuk tunas. Jadi kalau membentuk tunas akhirnya membentuk individu baru, alias bisa mengembang biakan, bisa berkembang biak. Berarti penggembungan itu menunjukkan bahwa dia sebagai alat perkembangbiakan. Berarti karena itu akar bisa memperbanyak diri dalam arti keturunannya menjadi banyak alias berkembang biak, maka kelompoknya rempah-rempah itu adalah kelompoknya menunjukkan bahwa fungsi akar sebagai alat perkembangbiakan. Sudah barang tentu alat perkembangbiakan secara vegetatif yang alami. Yang di bawahnya lagi ada tumbuhan sirih dan anggrek. Kamu bayangkan kalau seandainya akar itu kamu potong, apa yang terjadi dengan sirih? Apa yang terjadi dengan anggrek? Jatuh kan? Berarti kesimpulannya fungsi akar di sini adalah untuk melekatkan tubuh tumbuhan. Jadi saya bisa membaca, ingat 1-2 menit kita pahami, maka kamu akan tahu fungsinya, tahu pengertiannya dan lain-lain. Tolong biasakan belajar seperti itu. Jangan selalu membaca tetapi tidak tahu caranya belajar. Tolong carilah cara belajar yang tepat, antara lain modalnya cukup melihat. Selanjutnya tambahan terkait dengan struktur akar. Di situ ada daerah pendewasaan, daerah pemanjangan, ya, ada daerah yang bersifat meristematik. Meristematik itu selalu berkembang, ya. Di situ ada tudung akar. Ini saya tunjukkan. Seandainya ada ulangan, biasanya itu disediakan gambar, di situ ditunjukkan huruf atau mungkin nomor. Pertanyaannya biasanya sesuai dengan gambar di atas, sebutkan nama-nama bagian yang diberi nomor. Misalnya A ini, B ini. Nah, dengan demikian kamu sudah mulai tahu ya. Di situ juga saya tunjukkan akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang itu miliknya dikotil, sedangkan akar serabut miliknya monokotil. Akar tunggang itu miliknya dikotil di 2, kotil keping-keping 2. Tunggang itu yang lurus ya, yang pokoknya ya. Terus yang bercabang-cabang itu, yang menunjang itu berarti akar tunjang ya. Berarti akar tunggang dan tunjang yang kesini itu yang menunjang, itu berarti miliknya tumbuhan dikotil. Tumbuhan serabut, maksudnya tumbuhan monokotil itu akarnya serabut. Begitu juga akar pada yang ada di bawah ini.
akar monokutil dan akar dikutil. Di sana kamu bisa melihat di mana letak perbedaannya. Hanya masalah tempatnya. Tempatnya ada keteraturan atau tidak. Jadi seandainya ada ulangan juga biasanya disediakan seperti keterangan itu ada kortek, endodermis, versikel, silim, phloem, itu diberi huruf atau nomor 1, 2, 3. Kalian disuruh menyebutkan apa nama bagian-bagian itu. Jadi saya tebak seperti ini, saya berprediksi seperti ini, biar kalian bisa mengerjakan ulangan dengan tepat dan benar. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi batang. Kamu bisa melihat batang di sebelah kiri itu ya, kaktus. Batangnya itu kecil-kecil, nempel di mana? Oh, nempel di batang. Berarti kesimpulannya batang untuk melekatkan daun ya. Kecil-kecil itu tujuannya untuk menghambat penguapan. Dia itu biasanya hidup di daerah yang kering atau seropit. Sero kering, pit tumbuhan-tumbuhan kering. Yang ini tumbuhan lembab yang di sebelah pohon ini ya. Saya mau perhatikan, kira-kira daun ini letaknya di mana? Di batang atau di akar? Kan di batang. Nah, berarti ini menunjukkan penegasan bahwa batang itu tempat melekatnya daun. Kamu bayangkan lagi pada tebu. Sebelahnya itu ada tebu ya, bawah itu ya. Tebu itu bisa kamu makan. Itu adalah cadangan makanan. Berarti dengan demikian kamu kan bisa menyebutkan apa itu fungsinya batang. Oh, batang berarti tempat cadangan makanan. Ingat, saya bisa ngomong begini karena saya mampu melihat objeknya dan mampu melihat mekanismenya. Bisa susun menggunakan bahasa kita sendiri, maka kita bisa menemukan, menyusun, menyebutkan fungsi dari batang dalam hal ini. Begitu juga pada ketela rambat, sabrang Jawanya ya. Ketela rambat itu ada yang menggembung, di atasnya ada daun, di bawahnya batang yang menggembung, itu ada akar. Berarti batangnya menggembung, itu tempat cadangan makanan. Berarti dengan demikian menunjukkan bahwa batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi batang yang lain. Di sana ada istilah nodus. Nodus itu adalah bagian-bagian yang berbuku-buku alias berlapis-lapis. Ruas-ruas internodus ya. Bagian nodus ini bagian yang meristem, selalu berkembang ya, selalu membelah, maksudnya begitu. Ada tunas apikal, itu dilihat. Tunas apikal. Tunas apikal itu adalah untuk membuat dia itu pertambahan mungkin tinggi, mungkin menjadi panjang ya. Itu bisa terjadi pada pucuk daun, bisa juga terjadi pada akar. Kan semakin lama semakin meristem, semakin membelah. Itu ada tunas apikalnya. Kalau tunas lateral itu tunas yang membentuk cabang-cabang. Jadi membentuk tunasnya nanti akan membentuk cabang ya, bukan membentuk perpanjangan. Jadi membentuk cabang itu namanya tunas lateral. Selanjutnya struktur dan fungsi batang. Ingat, gambar ini seringkali keluar. Kamu perhatikan gambar itu. Bedakan gambar yang di atas yang di bawah sebelah kiri. Itu ada silim phloemnya lebih banyak, lebih rumit ya, lebih rapat yang ada di bawah. Sedangkan yang di atas itu adalah penampang batang dikutil yang muda, yang penampang batang tua itu di bawah. Berarti itulah perbedaan batang dikutil muda dengan batang dikutil tua. Silim phloemnya jelas sedikit untuk penampang batang dikutil muda, sedangkan penampang batang dikutil yang tua itu lebih rapat, lebih banyak, sehingga dengan demikian kamu tahu perbedaannya. Itu antara lain kemungkinan yang biasa keluar dalam ujian itu misalnya fungsi kambium, letak kambium, fungsi phloem, fungsi silim. Tadi kan sudah saya sebutkan ya. Di samping perbedaannya. Inilah ada lagi sebelah kanan. Itu menunjukkan jelas kalau tadi antara batang dikutil muda dengan batang dikutil tua, sekarang batang monokutil dengan batang dikutil. Silim, khususnya silim phloem pada monokutil itu tidak beraturan atau tidak teratur ya, menyebar ke sana kemari. Sedangkan batang dikutil itu silim phloemnya teratur. Berarti yang paling luar itu phloem, yang di dalam itu posisinya silim ya.
Silim itu nama lain pembuluh kayu. Kalau phloem itu namanya pembuluh tapis ya. Kadangkala pernah kita kenal pembuluh tapis. Kamu pada saat mengenal di sekolah dasar atau mungkin di kelas 7 ada lagi yang mengatakan pembuluh tapis. Phloem podoai ya. Selanjutnya struktur dan fungsi batang yang ini hanya bersifat penegasan. Lapisan kambium itu ada beberapa lapisan. Yang itu aslinya yang sebelah kiri setelah digambar secara manual seperti gambar sebelah kanan itu lapisannya banyak-banyak. Ada katakanlah ada 10 lapisan. Ingat, lapisan kambium itu melingkar. Kambium yang melingkar itu maka itu dinamai lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun asalnya dari lapisan kambium yang melingkar. Ingat, satu lingkaran itu satu musim. Dengan demikian kamu kan bisa mengetahui kalau di situ ada beberapa lingkaran, berarti ada berapa musim. Dengan kata lain berapa tahun. Dengan demikian kita akan bisa mengetahui usia tumbuhan itu. Kalau seandainya di situ ada 10 lapisan, berarti berapa usia tumbuhan itu? Ingat, jangan 10 tahun, biasanya terjebak 10 tahun kalian. Ingat, satu musim satu lingkaran. Dengan demikian kalau itu 10 lingkaran berarti ada 5 tahun ya. Selanjutnya struktur pada daun. Di situ ada lapisan-lapisan daun, ada kutikula, epidermis atas, jaringan tiang. Ingat, saya ngomong begini melihat gambar. Begitu juga kalian pada saat belajar ya. Saya ulang, kutikula, epidermis atas, jaringan tiang, jaringan bunga karang seperti karang di laut ya, bunga seperti karang di laut atau seperti spon, maka boleh dikatakan jaringan spon. Pada jaringan spon itu ada bagian yang berwarna mengumpul itu ya. Itu ada merah, ada biru, ada kuning, itu adalah silim phloem. Dengan demikian kamu kan tahu tanpa harus melihat buku. Oh iya, silim phloem pada daun letaknya di jaringan bunga karang. Ingat, di bawahnya jaringan bunga karang itu ada epidermis bawah. Terus tepatnya pada epidermis bawah itu ada stomata, tempat keluar masuknya udara alias untuk bernapas. Nama lainnya adalah stoma, itu adalah mulut daun. Perlu saya tambahkan di sini karena seringkali juga keluar, karena di dalam jaringan tiang semuanya memang ada klorofil, ada bintik-bintik di dalam jaringan tiang atau juga disebut jaringan pagar karena bentuknya seperti pagar, jaringan tiang karena seperti tiang, dan nama lainnya juga disebut jaringan palisade memiliki klorofil. Maka di situ yang paling banyak klorofil di sana berarti yang paling sering terjadi fotosintesis itu ada di dalam jaringan tiang. Dan itu sering kali keluar di samping itu letak dari silim phloem pada daun. Yang berikutnya adalah pengertian jaring mesofil, pembagiannya. Misalnya ada pertanyaan, sesuai dengan pernyataan yang benar, pembagian jaringan mesofil yang benar adalah A, yaitu jaringan tiang dengan jaringan epidermis, berarti kan salah. Jaringan tiang dengan jaringan epidermis bawah juga salah. Jaringan tiang dengan kutikula berarti salah. Yang betul jaringan mesofil itu terdiri, ingat dilihat gambarnya, jaringan tiang dengan jaringan bunga karang ya. Demikian anak-anak, masukan dari saya, ingat selalu membaca gambar, selalu kamu harus berusaha bisa. Ingat, kalau ada kesulitan bukan karena kamu tidak bisa, karena kamu belum tahu caranya. Maka supaya cepat mendapatkan caranya, mengetahui fungsinya, pengertiannya dan lain-lainnya, silakan tanya saya melalui SMS ya. Selanjutnya struktur pada bunga. Saya kira sudah kamu pernah kenal di sekolah dasar. Di situ ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada butik, ada bakal biji, ada juga bakal buah. Berarti kelopak berfungsi untuk mengelopak, artinya membungkus. Pada saat mahkota itu masih menguncup, berarti kelopak berfungsi untuk membungkus atau melindungi. Mahkota berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga, karena dengan demikian dia atau tumbuhan itu, bunga itu bisa terbantu penyerbukannya karena ada serangga yang hinggap di sana. Sementara serangga ingin mendapatkan cairan manis, nektar, ingat bukan madu. Kalau madu itu dibuat dulu oleh si lebah. Begitu juga benang sari dan putih sebagai alat perkembangbiakan.
Kalau benang sari alat perkembangbiakannya jantan, sedangkan putih alat perkembangbiakan betina ya. Selanjutnya terjadi pertemuan antara benang sari dan putih namanya penyerbukan. Akhirnya penyerbukan menghasilkan serbuk sari akan jatuh dan akhirnya berjalan menuju bakal buah. Akhirnya terbentuklah bakal biji. Maka pertemuan antara sel serbuk sari dengan sel telur karena ada di dalam bakal buah, maka prosesnya namanya pembuahan. Berarti kamu harus bisa membedakan antara pembuahan dengan penyerbukan ya. Saya yakin kalau kamu mengamati 1-2 menit, maka kamu akan menjadi bisa tanpa hafal, tapi kamu mengerti. Saya kira demikian dulu anak-anak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang tidak bisa, bingung, silakan segera tanya saya melalui SMS. Jangan ngebel, karena dengan demikian kamu bisa sambung, artinya segera saya beri solusinya, sehingga pada saat kalau ada ulangan yang kamu tanyakan keluar, kamu bisa mengerjakan dengan tepat dan benar. Kayak saya kira demikian. Terima kasih dan semoga semua itu menjadi berkah.